Sehingga saking banyaknya rezeki yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan apabila kita mengamalkan amalan ini, maka rezeki itu akan datang seperti banyaknya derasan air yang turun ketika hujan yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah, bertemu lagi dengan channel Majmu'atul Hikam yang insyaallah akan membahas tentang beberapa ilmu hikmah yang dijelaskan oleh para ulama, yang insyaallah ilmu-ilmu yang diserkan pada channel Majmu'atul Hikam ini adalah ilmu yang sangat syar'i dan diajarkan oleh para ulama hikmah. Tentunya ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sampai amalan tersebut kepada kita. Mudah-mudahan dengan diserkannya ilmu-ilmu para ulama hikmah ini bisa menambah keberkahan kepada kita semua dan menambah kemudahan di dalam kita mencari rezeki dan menghadapi berbagai macam masalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-sharekan sebuah amalan apabila kita ingin dimudahkan rezeki seperti derasnya hujan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, siapa sih yang tidak ingin rezekinya mengalir deras seperti hujan yang lebat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah diberikan rezeki yang sangat luas, rezeki yang sangat lebat seperti hujan yang deras yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, maka insya Allah setiap permasalahan akan bisa kita hadapi. Kenapa? Karena setiap permasalahan biasanya membutuhkan uang. Ya. Apa sih masalah di dunia ini yang tidak membutuhkan uang? Setiap kita menghadapi masalah selalu membutuhkan uang. Sampai-sampai manusia dari ketika hidup sampai mati kembali pun semuanya membutuhkan uang. Masya Allah. Oleh karena itu ulama hikmah mengajarkan kepada kita supaya kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang sangat deras, yang sangat lebat. Seperti lebatnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa tetes air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hujan, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga saking banyaknya rezeki yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengibaratkan apabila kita mengamalkan amalan ini, maka rezeki itu akan datang seperti banyaknya derasan air yang turun ketika hujan yang diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlama-lama lagi saya akan menyampaikan amalannya dan tata cara yang harus kita amalkan ketika kita membutuhkan, ketika kita ingin mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang mungkin baru bergabung, silakan diklik dulu tombol subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya kepada saudara kita yang mungkin membutuhkan. Karena mungkin banyak orang atau saudara-saudara kita yang ingin mendatangkan rezeki untuk membayar hutang, untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk menyekolahkan anak dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Di dalam sebuah kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, kitabnya seperti ini ya. Ini kitab ini saya hanya memiliki kitab fotokopiannya saja karena kitab aslinya ketika saya di perjalanan itu terjatuh ya. Ketika saya waktu itu ingin mengaji kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, ketika saya waktu itu ingin mengaji kitab Kaifa Takunu Ghaniyan, itu di perjalanan terjatuh sehingga saya hanya memiliki fotokopiannya saja. Walaupun fotokopiannya insya Allah keberkahannya tidak fotokopiannya, asli langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan halaman 32, bagi Anda yang mungkin memiliki kitabnya silakan dibuka.
Di sini disampaikan bahwasannya wa'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu. Ini amalan ini disampaikan hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa? Sebentar, saya ada iklan dulu nih dari anak saya, sebentar. Kenapa? Oh, ininya gitu, matiin dulu. Nah, coba pilih. Nah, ya, silakan. Saya lanjutkan, ya. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "In aradta ayyatiyaka rizqu." Wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In aradta ayyatiyaka rizqu kal matari." Jika engkau menginginkan, kata Rasulullah SAW, rizki itu datang seperti derasnya air hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ayyatiyaka rizqu kal matari. Bagaimana ya Rasulullah? Faqul Bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah olehmu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, itu cukup dibaca satu kali saja, ya, tidak banyak-banyak, tidak usah 100, tidak usah 1000, akan tetapi mungkin bagi Anda yang mungkin memiliki keluasan waktu, silakan Anda baca sampai 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akan tetapi dalam kitab ini tidak dijelaskan hitungannya berapa kali, cukup bacakan saja satu kali. Waqra'ul waqi'ah, dan baca setelah bacaan tersebut bacalah surah Al-Waqi'ah. Nah, jadi setelah kita membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir, Anda bacakan suratul Waqi'ah, di mana sebagaimana yang sama kita ketahui bahwasanya suratul Waqi'ah ini adalah suratnya kekayaan, ya, Masya Allah. Jadi ketika kita mungkin mendawamkan suratul Waqi'ah, maka insya Allah kita akan diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih ketika kita sebelum membaca suratul Waqi'ah ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baru kita membaca suratul Waqi'ah. Akan tetapi tidak sampai di situ. Rasulullah SAW menyampaikan kepada Ibnu Mas'ud, wa Yasin, dan baca juga setelah suratul Waqi'ah ini surah Yasin. Ya, jadi insya Allah ketika kita membaca suratul Waqi'ah kemudian dilanjutkan dengan surah Yasin, bahkan setelah membaca suratul Waqi'ah ini ada doa khususnya. Silahkan Anda simak di video-video saya sebelumnya, ada tata cara mengamalkan suratul Waqi'ah dan doanya. Kemudian setelah membaca suratul Waqi'ah beserta doanya, wa Yasin, silakan Anda baca surah Yasin. Kapan itu kita baca? Kulla yaumin ba'dal maghrib. Setiap hari selesai sholat maghrib, ya. Jadi ketika kita selesai sholat maghrib, silakan Anda baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, ni'mal maula wa ni'man nasir. Anda lanjutkan dengan suratul Waqi'ah beserta doanya. Kemudian Anda juga lanjutkan dengan suratul Yasin. Kemudian Anda amalkan secara mudawamah, secara istiqomah amalan ini, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan menjamin rezeki Anda sebanyak-banyaknya seperti banyaknya lebatnya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari langit. Ini yang kita terima, ini adalah ijazah langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana keyakinan kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sekalipun mengeluarkan kata-kata bohong. Ya. Jadi ketika ini adalah yang menyampaikannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, maka ini dijamin keasliannya, dijamin kepastian ijabahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak bisa kita ragukan lagi karena ini yang menyampaikannya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan satu kata, satu huruf pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbohong. Berbeda dengan kita, ya. Kalau kita mungkin sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit bohong, gitu ya. Tapi bohongnya dikit. Nah itu yang bagus, bohongnya dikit. Bahkan sedikit pun usahakan jangan, ya. Tapi yang namanya manusia biasa seperti kita mungkin ada saja ketika kita bercanda, mungkin dibarengi atau dicampuri dengan berbohong. Itu biasanya manusia seperti kita ada saja. Tapi ketika Rasulullah SAW yang menyampaikan kata-kata atau kalimat atau berita ini, yakinkan, jangankan satu kalimat, satu huruf pun Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Maka ketika kita mengamalkan amalan ini, pasti benarnya,
pasti ijabahnya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang nenek-nenek tua ya, kalau nenek-nenek sudah otomatis sudah tua ya. Nah, ketika ditanya Rasulullah SAW, wahai Rasul SAW, apakah aku ini akan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah SAW? La tadkhulul jannata ajuz. Nenek-nenek tidak akan masuk surga, katanya begitu ya. Ini adalah candaannya Rasulullah SAW. Jangankan ketika serius, bercandanya pun Rasulullah SAW itu tidak pernah berbohong. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan nenek-nenek tidak akan masuk surga? Karena setiap orang yang sudah tua di dunia, sebelum masuk ke surga itu akan dirubah kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ini adalah hal yang sangat betul, karena tidak ada nenek-nenek, tidak ada kakek-kakek, tidak ada orang tua yang masuk surga kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan merubah kembali menjadi mudah semuanya. Masya Allah. Jadi ketika yang kita terima ini adalah hadis Rasulullah SAW, apalagi hadis ini adalah hadis yang sangat sahih, maka insya Allah dijamin keasliannya, dijamin ijabahnya, dijamin keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Kita semua sama-sama meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkan. Karena kalau kita melihat videonya saja, akan tetapi kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkannya, ini sama saja mungkin keberkahannya tidak akan bisa kita dapatkan. Dikarenakan keberkahan itu akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan amalan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin memiliki segudang masalah, segera Allah berikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga tidak lupa saya doakan mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin memiliki hutang yang sangat besar, baik yang kecil maupun yang besar, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan jalan keluar untuk melunasinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tidak lupa bagi Anda yang mungkin memiliki keluhan atau masalah-masalah yang sangat mungkin bagi Anda adalah hal yang sangat sulit, jangan lupa pintakan pertolongannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong Anda. Saya cukup sekian, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.